Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya iman dan konseling bisa jalan bareng? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas satu pendekatan yang sangat spesifik, namanya konseling nautetik. Kita akan pakai buku Competent to Counsel sebagai panduan buat bedah sondasi, metode, sampai tujuan akhir dari kerangka kerja yang unik ini. Oke, jadi perjalanan kita buat memahami konseling noteratik ini bakal ada 4 perhentian utama. Kita mulai dari metafora dasarnya, yaitu pendeta sebagai gembala, terus kita lanjut ke metode intinya, gimana prosesnya berjalan dalam sesi konseling, dan terakhir, apa sih tujuan akhirnya? Yuk kita mulai. Untuk benar-benar bisa klik sama pendekatan ini, kita harus mulai dari akarnya. Nah, fondasi dari semua ini adalah satu metafora yang kuat banget. Peran seorang pendeta itu ibarat seorang gembala bagi jemaatnya. Sumber yang kita bahas ini memulainya dengan kutipan yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita. Tapi, ini tuh bukan cuma puisi yang indah loh, ini beneran kayak semacam deskripsi pekerjaan. Ide tentang gembala dan domba inilah yang jadi jantung dari cara konseling notetik memandang hubungan antara konselor dan kliennya. Coba deh kita lihat gimana sumber ini menguraikan tugas seorang gembala. Ini bukan peran yang pasif ya, ini aktif banget. Mulai dari menyediakan ketenangan sampai melindungi dari bahaya. Setiap tugas ini diterjemahkan langsung jadi tanggung jawab seorang konselor nautetik ke orang yang mereka dampingi. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Menurut pendekatan ini, konseling itu bukan tugas yang bisa dilempar ke orang lain. Bukan sesuatu yang bisa, serahin aja ke profesional di luar gereja. Justru sebaliknya, ini dianggap fungsi inti dari peran seorang pendeta, sesuatu yang melekat dan nggak bisa dipisahkan dari pelayanan mereka. Oke, jadi kalau fondasinya adalah penggembalaan, prakteknya pas sesi konseling gimana dong? Nah, sekarang kita akan bedah bagian itu, metode inti dari apa yang disebut sebagai karya penebusan ini. Ini dia definisi kuncinya. Jadi, konseling notetik menurut sumbernya itu bukan sekedar ngasih nasihat biasa. Ini adalah proses yang akarnya ada di dalam Injil dan tujuannya adalah penebusan. Pendekatan ini melihat masalah manusia bukan cuma sebagai masalah psikologis, tapi sebagai masalah spiritual. Kenapa sih pendekatannya bisa seradikal ini? Soalnya, menurut kerangka ini, akar masalah manusia, entah itu kecemasan, keputusasaan, atau yang lainnya, itu diidentifikasi sebagai dosa. Dosa di sini diartikan sebagai kondisi keterpisahan dari Tuhan. Nah, karena masalahnya dilihat begitu dalam dan spiritual, solusinya juga harus spiritual. Sebuah tindakan penebusan, bukan cuma sekedar nambal gejalanya aja. Nah, ini ada satu pembeda yang penting banget buat kita ngerti. Walaupun penginjilan itu bisa buat siapa aja, proses perubahan spesifik dalam konseling nautetik ini, seperti yang dijelaskan di sini, bergantung pada iman orang yang dikonseling. Kenapa? Karena keyakinannya adalah perubahan yang sejati itu sumber tenaganya dari Roh Kudus. Oke, teorinya udah dapat. Terus, gimana prakteknya di lapangan? Yuk kita coba masuk ke ruang konseling dan lihat prosesnya langkah demi langkah, yang intinya ada di 2 kata, konfrontasi dan harapan. Prosesnya itu sangat terstruktur, ada 3 tahap. Pertama, ada konfrontasi yang jujur buat nemuin akar masalahnya. Ini bukan soal nyalah-nyalahin ya, tapi lebih ke diagnosis. Setelah masalahnya ketemu, baru deh solusi yang penuh harapan ditawarkan. Terakhir, prosesnya ditutup dengan panggilan untuk bertindak, sebuah langkah nyata menuju perubahan. Jadi, alurnya jelas, dari diagnosis ke solusi lalu ke tindakan. Dan yang jadi pondasi dari semua ini, ya Alkitab. Dalam model konseling notetik, Alkitab itu bukan salah satu dari banyak buku referensi. Dia adalah satu-satunya sumber daya utama. Alkitab jadi standar buat mendefinisikan masalah, sekaligus menemukan solusinya. Udah lewat proses konfrontasi, udah ada pertobatan. Terus, apa? Apa tujuannya cuma biar masalah yang sekarang selesai? Ternyata enggak. Tujuan akhirnya jauh lebih besar. Sebuah proses transformasi seumur hidup yang disebut pengudusan. Jadi pengudusan ini adalah tujuan akhirnya. Sumber ini ngegambarinya sebagai proses perubahan pribadi yang nyata dan berjalan seumur hidup. Tujuannya adalah untuk sedikit demi sedikit memulihkan gambar Allah dalam diri seseorang yang diyakini udah rusak karena dosa. Nah, transformasi inti yang dituju di sini adalah pergeseran pola. Ini soal secara sadar ninggalin kebiasaan dan cara pikir lama yang lahir dari pemberontakan dan menggantinya dengan pola baru yang berakar pada ketaatan. Ini proses aktif buat melepas yang lama dan mengenakan yang baru.
Ada satu kutipan keren banget dari sumbernya yang benar-benar nunjukin semangat optimisme dalam proses ini. Idenya sederhana, apa yang udah terlanjur dipelajari itu bisa kok dilupakan atau diubah. Ini kayak penolakan total terhadap ide bahwa orang nggak bisa berubah. Pesannya jelas banget, perubahan itu mungkin, nggak peduli seberapa mendarah dagingnya kebiasaan lama. Sebagai penutup penjelasan ini, perspektif utamanya adalah selalu melihat ke depan dan fokus pada pertumbuhan. Pengudusan itu nggak dilihat sebagai perjuangan berat buat balik ke kondisi semula, tapi justru sebagai sebuah petualangan menuju kebaruan. Sebuah perjalanan dinamis menuju pertumbuhan dan perubahan yang berkelanjutan. Jadi, kita udah lihat sebuah model yang akarnya ada di otoritas spiritual, konfrontasi, dan transformasi iman. Nah, ini memancing satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Gimana pendekatan yang melihat masalah sebagai isu spiritual ini bisa berdiri berdampingan dengan model-model konseling psikologis yang mungkin lebih kita kenal? Ini pertanyaan tentang perbedaan paling mendasar dalam cara kita memahami penderitaan manusia dan jalan menuju pemulihan.